Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran yang lalu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Fa in lam yastati fa fi salasatil mawadi' kama qala ba'duhum fayakunu al-hudur fi kulli shalah fa in lam yastati fa fi salasatil mawadi'. Kita dituntut untuk khusyuk setiap salat, hadir hati kita setiap salat. Salat apapun itu, fa in lam yastati, kalau kita nak baca belum bisa untuk hati kita hadir untuk mentadabburi bacaan, kemudian untuk hadirnya hati tadi, maka di sini dikatakan paling tidak fi salasati mawadi, paling tidak di 3 tempat ini usahakan untuk hadirnya hati kita tadabbur, memahami qiraah yang kita baca ini. Yang pertama, wajjahtu wajhiyah, di dalam doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal, terus sampai selesai. Nah, di kalimat inni wajjahtu wajhiya, paling tidak di kalimat itu kita resepi hadirkan hati kita. Tapi ahsannya, sebagusnya setiap solat dimanapun, di bacaan apapun, hadirkan hati, pahami bacaan. Kalau kita tidak paham tadi kan, dengan bacaan tadi kan, aku tuh kadang orang Arab kalau semayang dia nangis baca Quran, dia ngerti, dia tuh masuk dia tulang. Kita tu kan terpejam-pejam, dia masih tak nangis, asal buntu tu lah baru metu baca mata lagi semayang. Padahal ayat tadi itu bukan ayat azab. Iya, tapi giliran temu ayat nangis. Padahal ayat itu ayat senang, ayat rahmat. Kalau ayat azab kan masuk dia tu nangis kan, ujung aku nangis. Ar-Rahman Allamal Quran. No, Ar-Rahman nangis. Allah sayang dengan kita, bukannya azab. Nah, jadi paling tidak di ini wajjahtu wajhiyah itu kenakan hati kita, arahkan pikiran kita untuk hadir di dalam salat. Kemudian yang kedua, di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam Fatihah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi tak katik lain, ya Allah aku nyembah dengan kau, aku minta pertolongan cuma dengan kau. Tak katik yang lain. Karena seluruhnya itu diatur oleh Allah, baik ataupun buruk yang terkena dengan kita, nasib baik atau nasib buruk itu sudah ketentuan dari Allah. Maka ketika nasib buruk, wong tak kata yang galak, buntu tak kata yang galak, saro tak kata yang galak, tombokan nyampak di jalan kata yang galak, mana ada yang galak. Tapi kalau yang lemah-lemah, nasib-nasib yang lemah masih galak-galau. Maka tadi Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah sudah nunjuk tahu dengan kita, kalau minta pertolongan itu dengan aku.
minta pertolongan dengan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat ya Allah, nyembah itu cuma dengan aku, minta pertolongan cuma dengan aku. Itu minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun, minta perlindungan dari manusia, minta perlindungan dari binatang, minta perlindungan dari kejahatan jin atau setan atau apalah, mintanya dengan Allah taala. Kemudian kalimat yang ketiga, ketika di kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu di dalam at-tahiyyat. Ketika assalamu alayka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Oh, sebelum assalamu alayka, sebelum at-tahiyyat. Iya, sebelum asyhadu an la assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin asyhadu an la. Jadi di kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh itu resepi artinya. Kita memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak di tiga itu pahami artinya. Walaupun dalam salat itu banyak yang harus kita pahami artinya. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah taala, Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan al-muhafazatu ala salati takunu bi salasati asya'. Imam Ghazali beliau mengatakan muhafazah, jaga tiga ini. Jaga ala salat takunu bi salasati asya'. Jaga tiga ini ketika hendak ketika engkau hendak salat. Yang pertama, ini beliau tuh ngajarkan tiga ini biar mendatangkan kehusyuan. Yang pertama isbaghul wudu, sempurnakan wudu. Wudu kita sempurnakan. Itu kata Ghazali. Jadi wudunya jangan asal-asalan baik. Lah sudah belajar wudu, ada yang sunat, ada yang wajib. Sudah tahu ada sunat, ada wajib. Bukan malah digawe ke, malah kita ketika tahu ada sunat, ada wajib, malah yang digawe ke yang wajib banyak. Dulu sebelum belajar, sebelum tahu ada sunat, ada wajib, digawe ke kalau kumu-kumu, masuk hidung, masuk tangan, ukuk dibasuh, kuping, tumpaklah belajar, hilang kumu-kumu, dah lagi. Langsung gaya. Wah, pakai mudah yang masak berarti ngerti. Nah, ngerti di situ bukan artinya meninggalkan sunnah, bukan. Jangan gara-gara ngertinya selama ini sunnah, masuk mulut ni kumu-kumu, masa laki lah. Nah, jangan. Kita ketahui sunnah itu untuk kita amalkan, bukan untuk kita tinggalkan. Sunnah. Jadi sunat itu salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis baik, Allah dalam hadis qudsi itu Allah Ta'ala mengatakan yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kan kemarin sudah Anda sampaikan. Jadi ibaratnya sunnah-sunnah itu adalah salah satu cara kita untuk lebih dekat dengan Allah, sehingga uang itu bisa baca jadi wali. Hari ini Anda sampaikan. Mak mana gambaran sunnah itu bisa baca disenangi oleh Allah Ta'ala, padahal yang wajib itu lebih besar pahalanya. Yang wajib ni tak ada dihitung lagi, lah sudah cetonian. Nah, ada hamba yang wajibnya dak usah ditanya lagi, digawe ke kalau ada hamba yang sunnah digawe ke. Nah, inilah yang buat Allah jadi cinta. Maka ada sikap ulama menggambar ke, mencontohkan biar kita baca mayang kenyo, mahaminya. Kata dia ada wong punya 2 ekor pembantu. Ada 2 ekor pembantunya.
Dua-duanya tinjau duit galau 50.000 sewang. Yang disuruhnya, diperintahkannya, dua-duanya belikan aku buah-buahan. Belikan aku buah-buahan. Itu perintahnya, titik beli buah. Tapi pembantu yang pertama, dia datang ngawak buah maki parsel. Dia datang ngawak buah ni tadi berbentuk parsel, dihiasi, dibuat belagak lah, cantik pokoknya. Yang sikoknya tadi beli buah tapi maki kantong asoy baik. Maki kantong asoy. Nah, ngawak kantong asoy. Dua-duanya disuruh dua-duanya disuruh beli buah. Titik perintahnya. Tapi ketika datang yang sikok ngawak maki parsel lo yang dihias-hias itu. Iya. Buah-buahan. Ada yang tak tahu lagi parsel apa dia. Iya kan? Tak terbayang lah juga kan. Pokoknya buah-buah yang dihias itu yang sikoknya ngawak pakai parsel tadi, yang sikoknya kantong asoy. Apaan sampai kira-kira logika gitu. Yang mana lah yang disenangi oleh si bos ini tadi? Yang ngawak buah pakai parsel. Dua-duanya ngawak galo buah-buahan. Dua-duanya semayang galo. Dua-duanya puasa galo. Tapi yang sikoknya sholat 5 waktu tapi dihiasi dengan kesunahan. Jadi sunnah itu tuh persembahan kita. Apa dia tadi bahasa? Apa dia bahasa? Iya, diperbagus apa dia? Penyajiannya. Nah, disajikan dengan parsel tadi dibagusi. Sama-sama semayang, sama-sama buah yang dibawanya. Tapi yang sikoknya cantik ngawaknya ni tadi. Nah, yang sikoknya ngawak juga buah, semayang juga. Tapi ala kadar penting yang wajib gawe kenyo. Maca doa dah. Subhanarabbiyal a'la tidak dibaca. Sah tak semayang? Sah, tapi tidak sunnah dipakainya. Nah, inilah gambaran wong yang datang dengan rajanya tadi, dengan bosnya tadi ngawak buah-buahan bagi kantong asoy. Sama-sama ngawak kewajiban galo, tapi yang sikok dihiasi dengan parsel dengan indah, yang sikok bagi kantong asoy. Nah, jadi itu tadi. Jadi apa nama itu? Itu sunnah. Jadi kalau lemaknya itu dibayangkan. Jadi rugi itu kalau kita datang cuman ngawak buah-buahan pakai kantong asoy. Jadi sebagus-bagusnya. Jadi sebagus-bagusnya. Ada yang sampai apa namanya mengamalkan sunnah tadi. Ini kan banyak sunnah lah dibaca. Dari sekian banyak sunnah tadi lah dibaca kan sunnah-sunnah ketika dalam solat. Bacaannya Rabbi billi warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu kadang-kadang separuh cuma terbaca. Rabbi billi warhamni Allahu Akbar. Baru Rabbi billi, tiga ikut baru Rabbi billi warhamni wajbuni Allahu Akbar. Baru Rabbi ikut terbaca dah tersujud. Jadi yang pertama kata Imam Ghazali, isbagul wudu, sempurnakan wuduknya. Yang sunat-sunat dipakai galo. Kemudian yang kedua, al-iksar minal ad'iyah fi salati kulliha. Kemudian baca galo doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi dalam salat. Maca subhana rabbiyal azimi berapa kali? 3 kali baca. Jangan lebih, jangan kurang. Uji Nabi baca doa sujud 3 kali, subhana rabbiyal a'la, baca 3 kali. Rabbi firli warhamni wajbuni, ada 8, jangan dikurangi, jangan dilebihkan juga, pas-pas dibaca kalau. Kalau itu seluruhnya anjuran dari Nabi. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Nabi itu jangan ditambahi, jangan dikurangi, pas-pas baik. Kecuali tak kata kalimat apa namanya jumlah. Uji Nabi 3, uji Nabi 4, itu. Jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, takalluful al-hudur. Yang ketiga, paksa ke diri kita untuk hadir di dalam solat. Paksa ke.
Artinya lagi semayang pastilah pikiran dia kadang melang-melang, melayang. Awalnya khusyuk, Allah. Nah, apa na tengah-tengah mulai. Nah, takalluful hudur, kalau lagi ngelayang, paksa balik lagi. Jangan ditalak ke, jangan dijadi ke. Tambah digendung-gendung aja nih. Ngeleng-ngeleng dulu. Uji ijanya paham artinya bacanya tu Bukannya paham, dia tu melayang. Nah, tak tahu apa dia baca tadi. Pokoknya takbir dia. Nah, jangan dijadikan. Sadar, balik ke lagi. Apanya balik ke lagi? Hati kita, pikiran kita balik ke lagi ke solat. Lupa rakaat lagi tak terasa. Itu namanya lalai. Lalai dengan ibadah tadi itu. Balik ke lagi. Jadi 3 itu usahakan kata Ghazali. Sempurnakan wudu, doa-doa, baca galau, kemudian hati, pikiran paksa untuk hadir di dalam solat. Kemudian sunnah lagi di dalam solat, tazayyunu wa tajammulu fiha. Sunnah di dalam solat yaitu lubsul imamah, menggunakan imamah, beketu. Sunnah itu kalau lagi semayang. Jadi bukan ustaz lain sebenarnya bagi ketu, tapi semayang jangan tengah jalan ketu terus misalkan. Iyo. Kecuali memang apa namanya itu kita ni bahasa kiai lah itu bukan apa takut ketu tanya wong kaki tak tahu kita cuma ngamal ke sunnah. Iyo. Nah lah jadi kan bahasa Arab lah juga lah jadi takut dia baik. Kalau lagi semayang kan bisa pakai semayang di rumah apa ketu di rumah. Oh ini baru balik semalam ngajian. Sobon lah beketu saja sudah. Iya. Kemudian sunnah lagi ketika solat lubsur rida makisal sunnah juga ketika lagi solat. Kemudian sunnah lagi lubsul jubah, pakai jubah. Kalau bahasanya tu kalau jubah tu belai, kalau gamis tu yang masukan gamis nyebutnya. Kalau yang belah tu itu jubah namanya. Nabi pakai jubah. Salat beliau pakai jubah. Di dalamnya kadang pakai sewet Nabi. Sahibul izar. Nabi itu sehari-harinya biasanya galak pakai sewet. Maka itu disebutnya dengan sahibul izar. Wong yang sering pakai sewet Nabi galak pakai sewet, sarung. Kita ni kalau pakai sarung kemana-mana kata ucap sunat lagi sudah sepan benda galak kata wong. Iya, jangan sarung. Pakai sewet. Ini kan lagi heboh nih sewet 12 juta ini. Iya. Gak sojo, gak sipi. Sewet 12 juta, sewet kiai 12 juta. Iya. Ini masuk TV makin heboh kan? Iya. Dia tuh lah ngaku sibuk kan. Sewet kiai, giliran kiai kodol-kodol dikatoi. Giliran kiai belagak-belagak dikatoi. Saya mau salah. Pakai jubah. Sudah itu lubsul khatim. Sunnah lagi pakai cincin. Sunnah pakai cincin. Wong lanang tu sunnah pakai cincin. Yang tak boleh itu pakai gelang. Gelang, misal gelang emas, terutama emas gelang emas, antingan, kalung yang emas-emas. Nah, kalau dia pegang cincin sunnah. Nabi pakai cincin. Nabi pakai cincin di sini, wiko. Cincin perak, bukan emas. Nah, kalau nanya anak suaso, anak tak tahu, lebih baik hindari Suaso tu dia ada emas kan?
Tak ngerti olehnya mana sistemnya tu. Nah, cuman kalau dalam kitab itu dia ngukurnya macam ini. Kalau dibakar cincin suasa ni tadi, kalau dibakar emasnya netes berarti haram. Berarti kadarnya banyak itu. Kalau dibakar emasnya hilang, itu dah haram. Berarti emasnya dah katik dikit itu. Cuman polesan bahasa. Nah, sekarang tak tahu kejadiannya mak mana suasa tu. Kalau dalam kitab nyebut bahasanya itu dibakar hilang, itu berarti dah katik emasnya. Cuman dikit polesan Tapi kalau dibakar netes, nah itu berarti banyak kadarnya. Nah, sekarang tak ngerti mak mana. Lebih baik hindari. Lebih baik pakai cincin perak. Nabi pakai cincin di khinsir. Khinsir itu kelingking. Sama binsir jari manis. Tapi yang lebih sering Nabi pakai di kelingking. Dan sudah itu cincin Nabi itu ada cap. Kan banyak sudah. Nah, itu. Nabi dulu tuh kalau surat itu dicap oleh Nabi pakai cincin tu lah, tanda tangan. Nah, cak ini Nabi. Nah, dicap Allah Muhammad tulisannya dia. Nah, dicap oleh Nabi. Kalau gitu batu aki. Mahal batu aki bigon. Bacap juta. Pakai cincin, sunat hukumnya. Kemudian lubsut toilasan fi haqqi mayyaliku bihi. Kemudian pakai toilasan. Toilasan itu yang kudung cok ngarap tu nah. Toilasan namanya. Jadi ada namanya imamah. Imamah tu bahasa kita ketu tadi. Yang belilit tadi pakai kiai tadi. Nah, kalau toilasan itu kudungan tadi. Cak wong Arab sana, wong Mekah. Fi haqqi mayyaliku bihi itu pakai ini mungkin dianggap kalau dianggap itu mungkin tak seluruhnya pakai ini tadi. Karena di sini disebutkan di sini pakai kalimat fi haqqi mayyaliku bihi bagi wong memang tertentu yang makainya itu. Artinya mungkin ada derajatnya, mungkin kalau hafiz Quran ini kali itu mungkin kebiasaan adat wong Arab sana kali zaman Nabi dulu. Kalau dia wong biasa kali keri maki cak kita imamah. Oh ya, aku kan ustaz, mana berani aku maki imamah. Nah, padahal biasa sebenarnya maki imamah tu kan. Nah, cuman bahasa kita ni keri. Aku bukan kiai maki imamah. Itu Kalau di sana kali kodongan ini kodongan tadi. Kalau dia tak ada tidak berapa bahasanya, bukan wongnya lah itu Mungkin bukan hafiz Quran, bukan apa di Mekah sana. Tak berani waktu itu mengkali karena kalimatnya di sini. Ini yang ngang kitab wong Madinah. Yang ngang kitab ni wong Madinah. Ulama dari Madinah. Kemudian sunat lagi ketika solat itu tatayub, maki minyak wangi. Sunat juga maki minyak wangi. Nah, cuman maki minyak wangi ini kalau baca jangan pas semayang. Sebelum semayang maki minyak wangi. Inilah sudah tegak di saf, lah komat baru metu minyak wangi. Nah, anak ngawak minyak wangi. Tapi tadi anak datang terlambat. Tak jadi maki minyak wangi, semayang langsung. Iya. Iya, wong nak takbir. Ya kalau baca jangan ngapo. Karena ini sunat kalah dengan takbiratul ihram. Nah itu tadi panjang situ aja. Kita maki. Jolen panjang colet galo. Iya, kami nak colet galo. Alkohol itu anak pernah nanya, kita kan tak ngerti. Alkohol ni kan tak tahu jenisnya mak mana. Tapi pernah nanya, katanya alkohol yang digunakan untuk minyak wangi itu tidak sama dengan alkohol yang memabukkan itu, bukan. Namanya alkohol, jenis lain. Nah, jadi bukan yang memabukkan itu, bukan untuk alkohol homer, bukan. Namanya alkohol, cuman jenisnya beda. Nah, kan kita tak ngerti di bab itu.
Ya kalau baca hindari, jangan pakai yang alkohol, pakai yang biasa ini nah. Nah, ini dekat alkohol ini. Nah. Boleh. Baunya, aromanya. Aroma ini sebenarnya bebas. Cuman kalau dalam hadis Nabi itu ngelarang makan bawang. Nabi ngelarang makan bawang. Apa dia ilatnya? Apa tujuan Nabi? Karena mengganggu. Nah, sekarang kita mbek kiasan dengan minyak wangi. Kalau mampu minyak wanginya nganggu, itu juga tidak boleh. Nah, mampu nih, misalnya mampu tidak pas. Kayak apa dia ada nih mampu ini kan? Pokoknya ketika mampu itu tidak sedap. Iyo, minyak ulo misalnya pun apa kayak mentak kepala tadi. Ada nian dia tuh. Mayang Jumat, panas-panas, minyak wangi itu ya Allah, berentang kepala mampu. Dibagi kenya pulo minyak wangi itu loh. Nak nolak ada lemah. Dolet kayaknya tadi. Beli minyak wangi, malaikat subuh kan sudah mampunya. Banyak sudah minyak wangi. Jangan beli yang dukun-dukunan itu. Mentak kepala. Iya, bukannya malah sedap. Minyak wangi. Ada anak pernah makin tuh ada sejuta minyak wangi. Minyak wangi juta. Cuma mampunya, dianggap sana. Umur makin apa? Tak tahu kalau di sana. Iyo, di kemarin kawan awak dari Arab minyak wangi. Kalau minyak wangi Arab pakem kalau itu. Kalau ini kan bau colet, gebas kibas hilang lah itu langsung dia. Kalau itu minyak wangi kan lain. Nah, Nabi pakai minyak wangi. Walaupun Nabi itu memang sudah wangi badan Nabi itu. Bahkan keringat Nabi itu, pembantu Nabi pernah dalam satu riwayat itu nadai keringat Nabi. Nabi tidur di pelepah gumo. Kalau bahasa kita nih klaso, cak klaso lah itu nah. Klaso sama ya. Itu kan panas, Mekah itu panas. Netes lah berkeringat Nabi. Ditandai pakai botol minyak wangi. Jadi minyak wangi. Keringat Nabi minyak wangi. Ada salah dia omongkan. Marah lagi mengas. Apalagi nak ditandai. Nah kalau untuk santet boleh itu. Ingat kita tadi. Hilangin setan. Nah itu. Jadi makin minyak wangi itu sunnah juga. Cuman itu tadi balik. Jangan ketika sudah tegak, lakomat, tegak disab, baru nak bereja berminyak wangi. Kemudian lebih dahsyatnya lagi, kalau baca hindari juga ngutik HP. Tak usah lagi. Ini nak ngadep Allah ini. Ngaku gara-gara HP laju telepon, metu tahan. Padahal nak disab sudah. Ini prioritasnya kemana ini? Ke manusia apa ke Allah ini? Padahal Allah lah nelpon ini. Lah nelpon dari tadi Allah lah nelpon. Allahu Akbar, Allah itu telepon. Berdering sudah telepon. Tapi gara-gara telepon yang ini kalah. Metu tahan ngangkat HP. Yo. Agak semain dulu. Lambat sudah takbiratul ihram. Padahal takbiratul ihram dengan imam itu pahalanya besar. Kalau nak tahu kita ngapo baca beda gagik di hari kiamat, padahal sama-sama berjamaah, sama-sama sholat berjamaah, tapi kok pahala aku beda? Di mana letaknya? Salah satunya di takbiratul ihram. Di mana letak takbiratul ihram itu? Ketika imam Allahu Akbar, baru kita nyambung. Jangan imam masih Allah, kita lah Allah. Jangan, itu lah cepatan dulu, nah tidak tinggal lagi. Jadi ketika imam sudah baru takbir Allahu Akbar. Itu. Nah itu sunnah-sunnah di dalam sholat. Untuk sunnah setelah sholat disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-istighfar salasan. Jadi lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. 3 kali. Uji
Uji ulama kita ni habis mayang apa habis maksiat? Kita ni habis mayang. Ngapa Nabi ngongkon istighfar? Karena 3 kali cuman lagi dia. Idanian. Iya. Nah jadi kata ulama, ngapo habis mayang Nabi malah ngongkon istighfar? Minyak wangi lah. Ngapo habis mayang dikongkon istighfar? Kata ulama kalau gitu di dalam sholat itu sebenarnya banyak dosa. Dosa di mana? Tadi lagi semayang. Iya, tidak khusyuk. Bukan dosa sebenarnya, kelalaian. Jadi istighfar 3 kali itu aku minta ampun ya Allah, sholat tadi pikiran aku melayang. Astagfirullah, ampuni aku ya Allah, semayang tadi aku tidak khusyuk. Astagfirullah, ya Allah ampuni aku, semayang tadi aku tidak hadir di dalam sholat. Jadi minta ampunnya itu sebenarnya kalau kita ini takutnya di dalam sholat itu lalai. Jadi tetap minta ampun dengan Allah. Jadi 3 kali istighfar. Ada yang ngomong alhamdulillah boleh Zat? Boleh, tak apa. Ngapa? Selesai melakukan sholat, selesai alhamdulillah, boleh, tak apa. Tapi istighfar tetap dibaca. Kalau nak baca alhamdulillah tak apa. Artinya bentuk syukur kita dengan Allah. Kita ngawi ke sholat ni sampai selesai. Ada orang yang sujud tidak sampai selesai, sujud mati tak tahu. Padahal lemak itu lagi sujud. Ada anak tengok video. Tedo getinya. Maki suaranya tu suara mati tu lah. Suara nada orang meninggal kan. Oh sedih. Sedih lah tengok, ya Allah jika budak ni tak nyangka meninggal lagi semayang. Apa julak kebangun dia. Itu getinya. Kita lah sedih nonton dia orang dibuat oleh maki video suara sedih meninggal tu lah. Jadi sedih lah tengok tadi. Ya Allah jika masih muda budak ini. Allah tadi nak nunjukkan tadi meninggal lagi semayang. Tumpak no kau bangun ngerti. Tidur ngerti. Itu tidurnya tak sadar lagi sudah. Kemudian sunnahnya lagi mashu jabhatihi wa wajhihi biyadihil yumna. Kemudian usap wajah kita, jidat juga jabha biyadihil yumna dengan tangan kanan. Usap kayak gitu dari jabha ini tuh. Karena zaman Nabi dulu apa namanya lantainya tanah. Ini kan pasir kan ini. Sunnah. Jadi jangan walaupun gitu enggak ada tanah lagi dah, tetap usap. Umbek sunnah tadi tetap diusap habis sholat tadi itu. Kemudian baca doa Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus sampai ya zal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Terus sampai yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Terus Allahumma, terus baca ayat kursi, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Untuk subuh dengan maghrib awalnya ditambahi dulu bacaan itu tadi. Kalau sholat zuhur asar zuhur asar isya. Zuhur asar isya. Untuk subuh dengan maghrib depannya ditambahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subuh dengan maghrib baca itu pertama kali itu jumlahnya 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Asyran 10 kali. Wafil hadis, di dalam hadis Nabi mengatakan anna man qalaha, barang siapa yang maca itu 10 kali, kutibalahu asyra hasanat, Allah catatkan 10 kebaikan, wa muhyiya anhu asyra sayyiat, Allah hapuskan Allah maafkan 10 keburukan, kehilapan dia, wa rufi'a lahu asyra darajat, Allah angkat dia 10 derajat. Jadi macam tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit
wa huwa ala kulli syai'in qadir wa kana yaumu dzalika fi huzni min kulli makruh. Dan kata Nabi, kata ulama, di hari itu kalau maconya subuh, berarti dari subuh sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib itu hari itu dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesedihan, kesumpekan, kegelisahan. Ya, duduk tahiyatnya belum berubah. Ya, duduknya itu jangan berubah dulu. Kemudian kata Nabi, wa hurisa minasyaiton, dan dijaga bukan oleh setan, dari setan, dijaga dari setan. Yang maco di pagi hari sampai ke maghrib dijaga. Yang maco maghrib tadi sampai ke subuh dijaga. Walam yang bagi lidzan bin ayyud yudrikahu fi zalikal yaum illa syirkun billah, kecuali kalau wong itu dalam hari itu syirik dengan Allah Ta'ala, maka gugul fadilah yang disebutkan tadi. Artinya dia tidak dapat apa-apa dalam bacaan dia tadi, tidak kata pahala, tidak kata apa, karena dia sudah syirik dengan Allah Ta'ala di hari itu. Jadi habis main subuh misal baca la ilaha illallah la syarika lahu, tapi jam 7 jam 8 syirik, itu gagal, gogol pahala amalan tadi itu gogol, tidak dapat apa-apa. Itu ketika maghrib dan subuh. Kemudian maghrib dengan subuh juga baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar sampai 7 kali. Allahumma ajirna minan nar salimin, tutup di belakangnya. Allahumma ajirna kalau kami, kalau dewean Allahumma Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhi aku, lindungi aku dari api neraka. Lindungi aku. Maka tuh anak pernah bertemu dengan masjid Abu Musola. Itu ketika maco ini, itu kan biasanya kadang dilanggar cak anak di 14. Itu biasanya maconya cak wegit. Tapi anak pernah nemu semayang mampir di siko masjid Abu Musola anak lupa. Itu jemaahnya galau-galau ngangkat tangan galau. Nggak tahu mungkin diajari oleh ustadz yang ajar kali. Bagus juga, ngapa? Karena doa itu. Jadi pas maco wegit itu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna, ngangkat tangan galau, anawa sih. Oh berarti galau-galau memang di sini ngangkat tangan galau. Kalau siko mungkin wong itu baik. Pecahnya memang diajari oleh sana. Boleh itu dipakai apa? Doa ini. Minta dengan Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar salimin. Baru baca antas salam wa minkas salam terus sampai selesai. Kemudian ditutup dengan doa. Doa ba'da kulli shalah, doa setiap habis salat. Kemudian di dalam setiap salat, dalam riwayat dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu zikir ketika habis mayang dikata ke zikir tapi kalimatnya doa. Apa kata Nabi? Jangan tinggalkan doa ini setiap habis sholat. Maka itu dijadikan zikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibaca tak kalau sini? Jadi kewegit baca kan? Ya di doa. Kalau di tempat kami dijadikan di dalam wegit. Allahumma ajirna minan nar. Apa tadi? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ilahi ya karim ya rabbana ya ma'bud. Subhanallah. Biasanya kami galaknya itu di langgar 14 nih. Jadi dimasukkan dalam wegit dia, bukan di dalam doa. Nah itu kalaupun di tempat kita atau di tempat lain kita sholat tidak ada maco itu, baca dewe. Nabi cuma ngajarkan sekali. Baca doa itu sekali we. Setiap habis sembahyang. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kami Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni itu bukan doming. Kalau doming itu baru dimainkan, itu doming. Allahumma
ni itu domir namanya. Kalau Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni itu satu kalimat hasanah. Ujungnya itu nun itu bukan nun domir tapi nun di kalimat hasanah. Hasanah itu artinya kebaikan. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku a'inni. Kalau dia kami Allahumma a'inna ala zikri, ya Allah bantulah kami untuk selalu zikir kepadamu, ingat kepadamu. Kemudian apa tadi? Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan baik atau bagus beribadah kepadamu. Hasanah itu artinya baik. Jadi nunnya itu bukan domir. Memang anak pernah juga nemu ada yang dimainkannya nunnya itu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Nah di situ bukan domir. Kalau domir baru bermain antara kami atau dewean. Tapi itu artinya bukan domir, tapi nun itu dalam satu kalimat hasanah. Ha sin nun. Nunnya itu bukan kalimat domir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta dengan Allah Ta'ala. Doa itu dari Nabi SAW diajarkan dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Muaz bin Jabal diajarkan oleh Nabi. Nabi ngomong, ya Muaz, inni uhibbuka. Wahai Muaz, aku cinta kepadamu. Maka bacalah doa ini setiap selesai sholat. Jadi Muaz yang dapat doa ini. Tapi kita seluruhnya harus mengamalkan doa itu. Karena kita tidak mungkin baca ibadat, berzikir, apapun itu. Zikir itu kalimat zikir di situ sebenarnya a'inni ala zikrika. Maka tu ada yang nerjemahkan, ya Allah bantulah aku untuk selalu zikir kepadamu. Ya Allah bantulah aku untuk selalu ingat kepadamu. Zikir itu artinya mengingat. Nah mengingat di sini luas. Kalau sholat itu sedang mengingat Allah tak? Itu zikir. Jadi bukan zikir itu yang dimaksud Nabi itu zikir itu subhanallah subhanallah. Bukan itu baik. Itu kalimat zikir. Nah tapi semua aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah itu namanya zikir. Baca Quran itu zikir, lagi ingat dengan Allah. Nah kata Nabi di situ, ya Allah bantulah aku untuk selalu bisa berzikir, bisa mengingatmu. Maka kata ulama, peran doa itu sangat penting dalam diri kita. Karena kalau kita minta dengan Allah, kita baca semayang 5 waktu di masjid, musola, kita baca tahajud, baca semayang duha, itu sebenarnya dari doa itu. Ya Allah bantulah aku, minta bantuan. Karena kalau ada orang ngomong, ay lemak kau masih muda, kau masih gagah, masih sehat, pacak kau semayang 5 waktu di masjid, di musola, pacak kau semayang tahajud, malah tua ni gegana, semayang tahajud kena banyu. Tidak, kalau orang mengamalkan doa itu tidak berlaku itu. Tidak berlaku, kau masih gagah, masih muda, masih sehat, itu tidak berlaku. Kalau mengamalkan doa itu, ngapa? Karena kalau dia sakit, dia tua, dia mutuk segala macam, apapun keadaannya, tapi tetap dia a'inni ya Allah bantu aku. Berapa banyak yang tua-tua, berjalan lah sago, masih kelanggar 5 waktu sembahyang. Kita seger-buger, sekapal tengah rumah tidur, subuh-subuh masih koleng. Yang tua tadi yang geger-geger kalau itu ngamal ke doa dia. Karena dia minta terus, ya Allah bantu ya Allah, ya Allah bantu ya Allah. Mayang tahajud pacak dia bangun malam. Kita muda tak pernah mayang tahajud. Yang tua. Maka pernah kan anak cerita kemarin ada orang kaki buntung semayang subuh. Iya kaki buntung, dia ku pocong, dia loncat-loncat. Itu buntung kakinya. Woi malu gitu. Kaki kita ni dua semayang subuh jangan. Dia kaki buntung tiap hari semayang subuh di masjid. Nah artinya apa? Ini pembuktian dari doa yang Nabi ajarkan. Bantu aku ya Allah. Nak aku kaki buntung, nak aku sakit, nak aku tua, nak aku pahit, nak aku sakit. Pokoknya bantu aku ya Allah untuk ibadah. Minta dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kaget disambung lagi di pertemuan akan datang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.